Satu lagi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, menjabarkan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Kita sama-sama meluaskan ya. Artinya kan setiap para subscriber yang hadir ini, bagi yang nyimak di rumah itu kan semua punya guru sejati. Artinya kita diyakini, suruh meyakini bahwa di dalam diri kita adalah guru sejati, guru yang sebenar-benarnya. Di saat kita nanti punya punya kerentet atau wacana atau angan-angan atau apa ya, yang seakan-akan kita mau ngungkapin itu ragu. Ini banyak nih ya, mau ngomong takut salah. Ini benar apa enggak ya? Nah, ini sering terjadi. Jadi kita bahas bersama-sama, luaskan dari sudut pandang apa saja. Satu kalimat dari kami mau memberi contoh satu kalimat aja. Contoh kalimat Bapak. Siapa saja bisa jadi. Artinya casingnya apa aja kan? Nah, Bapak casingnya siapa aja. Gubernur casingnya siapa saja, presiden casingnya siapa saja, termasuk nabi casingnya juga siapa, rasul berarti casingnya siapa saja? Iya, siapa saja. Iya, berarti kalau kita mengatakan rasul, ayo kita luaskan kan kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ada huruf ya. Berarti bukan satu nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Di situ di belakangnya salam penghormatan, bukan syafaat, bukan mendoakan Nabi agar selamat, bukan. Kalau sholawat dianggap mendoakan Nabi agar selamat, Gusti Allah kan juga sholawat. Dan Gusti Allah doanya sama siapa? Kan innallaha, sesungguhnya Gusti Allah berselawat ya, itu ayat ya, sesungguhnya Gusti Allah berselawat kepada Nabi ya. Gusti Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabimu atas salam penghormatan. Kalau dianggap syafaat juga, ya ini ya ngecek Gusti dong. Sholawatlah agar dapat syafaat dari Rasul. Itu mungkin umat meyakini. Kalau yang Gusti Allah sholawatnya mendapat apa ini? Karena Gusti Allah juga sholawat ya. Iya. Kalau dianggap mendapatkan syafaat, berarti ngecek Gusti dong. Masa Gusti Allah dapat syafaat dari bahwa sholawat adalah bukan syafaat, bukan mendoakan Nabi, tapi salam hormat. Ya ibaratnya begini, selamat ya. Itu maksudnya salam hormat itu begini, Pak Presiden sama Pak Menteri, selamat ya, Anda sudah menjadi Menteri. Gusti Allah kepada Nabi, selamat ya, Anda sudah menjadi Nabi. Selamat ya, Anda sudah menjadi Rasul. Itu maksudnya jelas kalimatnya wasallimu taslima, salam penghormatan, bukan syafaat. Kalau dianggap mendoakan, yaitu tadi, masa kita doain Rasul udah selamat, itu satu. Kalau umat, ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad, umat. Nah kalau Gusti Allah gimana mengucapnya? Kan Gusti Allah juga sholawat dong. Iya. Masa ya aku? Nah ini, jadi bahwa ini banyak sekali sholawat sangat mutasyabihat, sehingga kasihan orang-orang yang di saat sholawat sini rekamannya syafaat. Padahal kalimatnya jelas wasallimu taslima, salam penghormatan, itu jelas dalilnya jelas ya. Jadi itu terbiasa sholawatnya bacaannya betul, cuman di sini yang keliru ya, rekaman di sininya kopinya betul, tapi kadang-kadang di sini nggak ngucap kopi umpamanya. Nah kalau sudah marifat bukan kopi lagi, beda lagi. Ini kami mau menjabarkan tentang keahadan 40 hari ya. Sistem keahadan 40 hari ini memang harus diyakini, ini harus yakin. Ini jangan diulang-ulang dulu ya. Nggak apa-apa. Biar hafal.
Ini kita disuruh meyakini ini harus al-anfal ini pembukaan awal ini yang selalu al-anfal ini kan untuk merokok. Artinya ini dipahami dulu kemanapun sholat di sekitaran Baitullah hanyalah siulan dan bermain dan tepuk tangan ya, tepuk tangan. Maka rasakanlah azab karena kekufuranmu atau karena ketidaktahuan. Karena ini di nanti bahasnya. Ya, bahwa Al-Baqarah 115 ini adalah yang zahir. Kemanapun kamu menghadap, ini nanti pembahasan yang detailnya setelah setelah ya. Jadi kita dibelajar kemanapun kamu menghadap karena kalimat nakurus. Kalimat ini saya pecah lagi. Ini huruf H ini saya pecah dari 3 nih. Ini artinya sangat amat luas, jadi mohon diluaskan nanti bagi siapa saja sahabat Jamiri yang punya wawasan dari alif, yang punya wawasan dari lam 1, lam 2, dari H. H ini saya tulis 3 titik H, titik 3 huruf H. Ya. Ini secara wujud, secara kalimat global, wujud, ada, nyata, jelas. Contoh, ini wujud. Kalimatnya la ilaha illallah, tiada nama kecuali wujud. Karena Allah itu juga nama. Zamrul nama, nggak ada wujudnya Zamrul nggak ada. Akhirnya ini kalimat termasuk ini. Siapa? Pak Eko namanya, wujudnya Pak Eko seperti apa? Yang ini ya ini, jadi nggak bisa melihat seperti ini, nggak bisa. Jadi siapa yang kepengen melihat wujudnya Gusti Allah? Ya pasti jawabnya ya begini. Itu harus dialami, nanti kami jabarkan di luar ini ya. Jadi alif ini pertama jelas ini ada nyata ini. Lamnya lembut. Yang membuat lembut yang membuat lembut. Sehingga menjadikannya ini H ini terserah mau diluaskan. H itu domir atau dia. Sesungguhnya nya gitu ya, domir atau tambahan dianya gitu loh. Jadi berarti dianya, nya ke sini Pak. Nya kembali. Kalau dipretelin satu hilang, ini pertama. Ini hapusnya mana? Saya pretelin satu-satu. Ini huruf. Saya ini aja. Saya pretelin satu-satu nih. Saya hilangin ini ya. Ya. Sudah lil. Ya kan? Saya pretelin satu lagi nih. Lah bukan. Kalau mbak lah ya nggak apa-apa. Berarti pretelin satu lagi. Ini ya. Jadi hu itu bukan dia ya. Ini kata bukan kalau dia nanti laki-laki. Di sini bukan hu-nya untuk domir, tapi hu untuk sesuatu. Kait, betul. Kui itu. Bukan dia, tapi itu. Kalau di sini kan ini. Nah, kalimat alif lam lam termasuk ya ini. Ya itu. Ya begini. Nah, ini kalimat alif lam lam. Nah, ini keluasannya nanti mohon diluaskan lagi. Karena mau diluaskan ini ada kameranya orang ya. Jadi jangan tertempel juga dengan nama. Karena sesungguhnya nanti la ilaha illallah, tiada nama kecuali Allah. Makanya saya dulu kepengen merebus Allah, wiridan moco Allah itu ribuan banget. Ya namanya bekas torikot tahu lah ya. Itu saya mandangin huruf Allah di tembok Pak. Sampai berapa tasbihnya yang pakai tek itu loh. Dulu tasbihnya yang biasa. Pas giliran ngangkut, waduh piro jumlahnya. Itu sering terjadi Pak.
ngantuk klungkruk kan jadi siji. Klungkruk tasbih itu kalau ngantuk kan jadi satu. Kan bingung jumlah. Terus saya nyari tasbih yang ceklekan, counter katanya tasbih counter. Itu masih ada sampai sekarang udah karatan, nggak dipakai. Dulu sampai halus kan. Itu kan kalau jatuh tetap jumlahnya utuh. Enggak tahunya itu cuma sendagurnya Gusti lah, ngapain kamu ngitung. Intinya nanti juga nggak kebaca. Jadi saya pas baca pada waktu nggak di atas 4.000 itu tulisan Allah hilang Pak. Masa Tuhan hilang juga? Menaik lagi saya pandang lama-lama hilang juga. Dan dengan proses setelah sampai wujud, nggak tahunya Gusti Allah ngomong si Roke digolek jeneng wujud. Kenapa kamu nggak nyari wujud? Nah wujudnya yang mana? Wujud saya masih metang-metang gitu terus takon terus. Terus lah sira ki sapa? Ngomong, ya itu baru di saat saya mau ngomong mau ngomong jam berapa aja udah nggak berani. Ya nggak ada. Itu dengan proses sampai ditunjuk-tunjuk. Sampai saya itu waktu usul pertama itu kayak orang berantem. Itu kayak orang berantem. Nanti pokoknya siapa saja kalau usul, kalau ininya belum dilotokin berantem. Tapi kalau ininya enggak, sudah dibuang melekatan enteng. Jadi ini mau ngeluarin kode etik juga ya. Nanti pokoknya nanti saya jabarin semua ya. Karena ini di dalam bahwa kita tidak usah terkecoh dengan nama. Terkecoh dengan umpamanya ada ya bolehlah belajar boleh, tapi kita jangan lama-lama sebelum apa mau belajar juga jangan terlalu lama di situ. Kakak ngawah di hari-hari juga jangan terlalu lama di contoh saya melihat Pak Eko jangan terlalu lama di nama. Nggak tahunya Pak Eko berapa? Iya, hari-hari banyak. Pak Amin 4. Jadi kalau kita terfokus kepada huruf satu, Gus Allah, nanti terkecoh ke Arab Saudi, itu maksudnya. Sehingga kita nggak tahu yang di dalam diri. Padahal, Gus Allah itu nama, artinya kan wujud, ada, nyata, jelas. Ruh masuk kategori Allah dong. Kan ada. Ini Gusti Allah sama Tuhan itu sebenarnya yang mana yang tinggi? Ini ada yang pertama. Lah Tuhan itu kan hanya nama petunjuk kan seperti Bapakmu siapa? Tuhan. Berarti kan nama predikat ya Pak ya? Iya. Predikat. Iya predikat. Setelah objek kalau Allah objek. Ya objeknya des. Setelah mengenakan objek berarti kan ini udah nggak kepake Pak. Udah sampai objek. Iya. Berarti Tuhan sudah nggak. Tuhanmu siapa? Allah. Tuhannya sudah nggak kepake, makanya la ilaha illallah tiada Tuhan selain wujud. Pertama Allah dulu ya, yang pertama ya, yang umum ya katanya. Tiada Tuhan selain ngapro kowe sing nyebut jeneng sak tiada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu kalimat penunjuk predikat. Setelah ketemu Allah, itu kan Tuhannya hilang. Nama Tuhan itu nggak dikerjakan lagi. Nah, setelah melihat nama harus mencari wujud. Nah setelah wujudnya tahu, harap hilang Pak. Kalau sudah lihat wujudnya kan bahasa Allahnya hilang. Contoh, ini namanya apa? Pak Heri. Lah kita langsung tunjuk Pak Heri wujudnya. Pak Heri hanya untuk mengenal kan? Hanya untuk mengenal setelah tahu wujud. Nah ini sama. Nah wujudnya begini, tapi Pak Heri sendiri ditanyain juga nggak bisa wujudnya Pak Heri seperti apa. Ya begini, ya begini bahasa Arab. Bisa dijelaskan. Begini, ya begitu, ya dia gitu maksudnya. Ya anta kalau kan ada kalimat la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Itu sebenarnya sistem aja. Ya itu, ya ini bukan ada ya. Nah, mohon maaf ini para pemirsa Jangkrian di rumah, kalau melihat anak jangan keraga ya, anak ke napas. Tapi nanti kalau yang sudah ahad masa tahu yang raga yang mana yang napas. Kalau sudah ahad itu sebenarnya kan sudah satu. Iya. Kemanapun kamu menghadap, sudah wujudnya, rupanya, bentuknya, modelnya ini. Ini nanti saya rincikan di luar ini ya. Kemanapun kamu dibantu dengan surat short.
napas. Iya. Ya. Dibantu surat Qaf 16. Itu masih lebih masih masuk napas. Nanti dibantu surat Taubah ayat 40. Itu ya napas ya wujud, itu gabungan. Jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Itu total itu. Baik yang zahir maupun yang batin. Jadi bahwa penjabaran ini sebenarnya ini ringan. Ayat muhkamat ini aslinya ayat muhkamat ini yang dua. Ini bukan mutasyabihat ya. Ini aslinya muhkamat semua, ayat jelas. Akan tetapi karena pemahaman yang awal itu mutasyabihat, remeng-remeng, mutasyabihat itu ibaratnya remeng-remeng, sehingga sampai sekarang pun Al-Baqarah 115 masih dianggap remeng-remeng, ragu. Kita meyakini enggak, masa iya sih? Masa iya begitu? Kan dulu kita memahami aras itu kan ke sana. Iya. Iya, ke langit. Nah, ke langit. Keluar. Yang ngomongnya yang ngomong aras kan ini. Iya. Harusnya kita dicari nih, yang ngomong aras di sini. Jangan-jangan ada di sini. Nggak taunya aras itu adalah air. Semayam di atas air. Sehingga sana aras itu bersemayam di atas air. Air yang tertinggi maksudnya, bukan di atasnya air. Maksudnya di atasnya air teratas apa? Ya monggo silakan. Nanti saya jabarkan. Ini masih kode. Kalau belum ketemu nanti saya jabarkan. Jadi nggak tahunya walimatul arsy atau walimatul urus. Banyak. Pernikahan kan walimah ya, walimatul arsy ya. Walimah ngumpul aras banyu, yang ngumpulin air itu siapa? Itu ada hubungan dengan dua kuldi. Ada hubungan dengan Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, Hijri Ismail. Ya udah tahu lah, Hajar Aswad seperti apa udah tahu ya. Nanti lebih tahu lagi nanti. Berapa menit? Karena ini ada yang berketun juga. Kalau sekiranya sudah setengah jam ya belum ya. Pak Jam, kita luaskan lagi. Ini kan masih kebanyakan kita sholawat kepada Nabi Ahmad, Nabi Muhammad. Kita mengharapkan syafaat. Sebetulnya itu syafaat yang kayak apa? Kita kan seakan-akan kita membaca sholawat, kita langsung Nabi Muhammad akan bertindak menyafaatin kita, pemahaman kita selama ini. Apakah sebetulnya kita mempelajari tingkah laku Nabi Muhammad supaya kita mendapatkan syafaatnya? Atau kita hanya diem saja sholawat saja kepada Nabi Ahmad bertindak kepada kita memberikan syafaat? Mohon dijelaskan. Nah, ini karena nanti penjelasan ini mungkin saya tutupin ya. Nanti penjelasannya lebih detailnya setelah ini ditutup. Oh siap, ini termasuk siap. Jadi yang kami kembalikan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau sudah 'alan nabi, berarti jangan langsung merekam ke Arab dulu, Pak. Karena kalimatnya nabinya pakai huruf ya, berarti seluruh para nabi di sini. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau nabi, arti daripada kalimat nabi itu kan orang yang membawa berita kebenaran. Kalimat nabi artinya orang yang membawa berita kebenaran, itu nabi. Terserah yang mana. Mengaku tidak boleh, batal. Ya, mengaku tidak boleh batal. Lah kalau sudah ahad, siapa yang nabi, siapa yang menyampaikan, ini nanti lebih-lebihnya di offline kan. Jadi kalau meminta syafaat, ya secara logika berarti ngeledek Tuhan dong. Sholawatlah kepada Nabi Muhammad, umpamanya langsung terfokus ya, agar mendapatkan syafaat. Itu umat umpamanya diyakini. Nah sedangkan kalimat awalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya yang bersolawat itu bukan cuma ini, Gusti Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu atas salam penghormatan. Bukan syafaat. Kalau syafaat nanti Gusti Allahnya dapatnya dari mana gitu loh. Ya Gusti Allah kan solawat juga. Nah ini, jadi Gusti Allah sholawat itu bukan berarti Gusti Allah juga meminta syafaat, bukan. Tapi Gusti Allah memberi salam. Ini ya, selamat ya, itu loh maksudnya.
Jadi Nabi, selamat ya, Anda sudah menjadi Nabi. Selamat ya, sudah menjadi Rasul. Jadi sholawat itu salam, hormat, kalimat jelas wasalimu taslima. Di situ tidak ada keterangan syafaat loh, wasalimu taslima. Jadi tapi lebih detailnya nanti ya, nanti saya jabarkan. Jadi mana yang Ahmad, mana yang Muhammad nanti, ya mohon maaf ini kan kode etik ya. Jadi bagi yang hadir di sini nanti setelah offline saya bloko suto ibaratnya ya, belak-belakan sama marme. Jadi kenapa saya selalu menyampaikan ada kode etik? Sebenarnya para ulama-ulama yang terdahulu yang ma'rifat ini sebenarnya dia bukan muter-muter, bukan dia tidak tahu, dia tahu tapi berani. Aduh, nggak berani, puterin lagi. Suruh yang nonton juga muter-muter. Karena kalau to the point ya ibaratnya itu seorang ibu punya anak 7 tahun apa 6 tahun nanya, Bu saya dulu keluarnya dari mana? Dia nggak berani juga. Mau ngomong, aduh padahal ini hak ini, tapi bohong juga kan. Ibaratnya Gusti Allah sendiri menciptakan kalimat yang nggak nyampe lagi nih ya, yang notabene yang nggak nyampe lagi, ini dibahasakan arash. Bahasanya aras, nggak taunya aras. Iya, nanti lagi ini ya, soalnya mau nari ya. Mohon maaf ya, udah berapa menit mbak? Belum ya? Minimal 30 lah. 9 menit lagi. Ya, mohon maaf ini saya sambung yang ya mohon maaf, mohon maaf ini ya. Mohon maaf ya bagi para shopkeeper yang di rumah, pemirsa sendiri, bukan bahasa nggak berani, ada kalimat batal, harus diam di dalam paham. Bagi para hamba-hambanya Gusti Allah yang sudah mengahad, berarti sudah tidak menghamba ya, artinya sudah ahad, diam di dalam paham, artinya sudah nggak berani mengkafirkan orang, cuma senyum-senyum saja, karena yang dikafirkan nanti siapa? Yang dikafirkan siapa? Kalau sudah ahad tidak akan berani mengkafirkan apa saja, nggak berani. Yang ada cuma aduh guyu udah ya wis koyo ngono kae. Ya begitulah. Jadi memang semua kembali kepada Al-An'am ayat 3 la'ibun wala'ibun ya, pokoknya yang bermain-main itulah. Yang mohon maaf saya kan bukan guru ya, saya bukan guru ya. Bagaimana orang dinolin hilang semua kok. Jadi bagi yang merah, mau merah betul. Bagi yang nol yang nggak tahu huruf-huruf lebih ringan. Iya. Daripada yang udah tahu huruf, lah tak jujur dibuang kok suruh diplotokin. Kamu harus seperti bayi baru lahir. Iya. Fitrah bayi baru lahir itu pengerasannya aku dulu, nek bayi baru lahir kan nggak punya dosa, nggak taunya nggak punya apa-apa. Iya, Kita disuruh membuang rekaman itu. Kalau sudah nol, itu nanti Gusti Allah lebih cepat. Nggak usah dipanggil. Secara frekuensi itu langsung dilihat, hijabnya diangkat. Sebenarnya kan bersama kita, tapi kan hijab kita ini yang terlalu ada hijab halus nih ya, mohon maaf para sahabat yang sekiranya akan melekat, mohon dipulangkan. Contoh ini yang kasyaf, yang belajar kasyaf mohon maaf, yang belajar ke kanuragan ya mohon maaf, di saat kita merasa kuat langsung dikembalikan. Iya. Ini yang kuat siapa? Jangan nempel. Karena kami dulu waktu jadi tukang pawang itu jadul ya kayak iya Pak. Wow, dorong awan kayak iya. Setelah usul diledek Pak sama Gusti Allah. Kamu dulu kayak iya, emang malu gua kata Gusti Allah. Lu doang katanya. Nah, itu rumput-rumput yang mau pada minta air gimana? Iya benar. Di situ saya merasa berusaha nangis. Saya dipanggil sama orang di Bekasi tahun berapa itu. Disuruh musik jin juga Pak. Dulu kayak iya Pak. Setelah tahu saya diketawain. Jadi ceritanya mau nikahin anaknya 1 minggu lagi ini cerita asli. Tapi ada bau apa ya? Pokoknya bau yang bau bacin, bahasa Tegal. Amis. Amis sama amis ya. Orang sudah bilang amis manis. Hayir ya. Manis lah. Ya bingung lagi. Pindah-pindah Pak, disiram wifol ya, bukan iklan loh, disiram pewangi lah ya, disiram pewangi, pindah ke sana, panggil kami dipanggil dari Projo ke Bekasi itu,
pokoknya besok lah. Saya datang jam 2, saya masuk, itu kayaknya ya saya merasa bebas waktu itu. Datang kelihatan langsung saya mau kemana sih bilang? Mau kemana katanya? Saya ngobrolnya Jawa Pak pada waktu itu, Arpun di Sirong. Oh iya, ini Bekasi, beda dia juga Pak. Jadi itu datangnya frekuensi ngikutin bahasa Pak. Oh iya lupa, dia gimana aja pas saya ngomong pakai bahasa Indonesia, ya dia nyambung bahasa sini lah. Kayak saya kesini bukan mau ngusir, maksudnya kakek kesini tuh mau ngapain gitu ya. Saya lebih lama di sini. Oh maksudnya itu maunya gimana kira-kira, ini kan sama-sama lah, engkau juga makhluknya Gusti Allah, saya juga makhluknya Gusti Allah, itu juga makhluknya Gusti Allah. Gimana kita ayo kompromi lah, kompromi berembuk. Ya udah, saya nanti pas pernikahan saya nggak mau di sini. Tapi ada pesan doh dari Mbah Sakti, dia mau ngomong Mbah saya, waduh, berat nih, masih begini. Ya udah pokok ACC ya, hari ACC ya, ACC. Tapi ada nanti catering. Langsung saya sampaikan kepada tuan rumah, ini udah beres. Coba jam 7 pagi sampai kayak orang gila Pak, nyiumin pojokan. Sekarang udah nggak ada ini. Sampai WC dicium Pak. WC juga nggak bau ini. Beres. Saya itu waktu itu masih merasa hebat Pak. Kayak iya gitu loh. Saya pesan Pak, nanti hari H tolong yang khusus catering 1 orang. Ada nggak? Ada Pak dari Banten. Wah, saya langsung pede, udah beres. Jadi untuk menjaga catering, saya di situ disuruh catering dijaga. Catering dijaga. 1 box itu ke kontrol Pak, nggak sampai disajikan. Basi semua Pak. Wah, saya rugi 15 juta Pak. 1 box Pak. Mending rugi 15 juta daripada malu. Makanan basi. Udah nggak apa-apa itu. Karena jadi wong Jawa, aku milih hitungan Jawa Pak. Anaknya jenenge sapa? Lahirnya, waduh ora cocok ini. Aku mien. Saya geser hari pernikahannya apa? Aduh ora cocok meneh Pak. Tapi udah. Kalau undangannya belum nyebar, mau digeser akad nikahnya ceritanya. Enggak taunya undangan udah disebar. Ya udah, sore coba. Itu terjadilah 1 box catering tahun berapa itu, 15 juta lumayan besar Pak ya. Tahun 2008 Pak. Terus setelah kemudiannya kan nek wong Jawa tibone pati kuwi lho Pak, nek itu dilungu dunya loro Pak. Tibone pati, ditarik ke hari tibone pati. Waduh iki wis pati apa. Setelah menikah 3 bulan suami dipecat. Oh ini berarti pati rezeki ya, aku pikir ono. Pas setelah sampai ke titik yang itu tadi usul, diketawain semua Pak sama Gusti Allah. Dulu kamu koyo iya 2 menit lagi beres katanya. Nggak tahunya itu. Jadi semuanya itu main-mainnya Gusti lewat kami, merasa saya bisa. Disitulah saya malu. Nggak tahunya itu semuanya Gusti Allah yang wujudnya semua lama juta ilah. Tinggal melekat enggak gitu ya. Jadi siapa saja yang merasa tukang terawang mohon jangan merasa bisa terawang. Iya benar. Itu nanti melekat sih. Melekat. Oh saya tahu di situ ada jin. Nah ini kadang-kadang yang tahu siapa, yang mengetahui Siapa? dibalikin terus sehingga nggak melekat. Jadi mohon maaf, kami juga nggak mau di kultus sama disanjung-sanjung nggak mau, karena guru sejati masing-masing cemburu. Guru sejati masing-masing cemburu. Pas bilang ini loh, langsung mau beliau sembah, masa orang lain yang di sini nih guru sejati diri kita. Iya benar. Guru sejati adalah akan menimbulkan sesuatu ilmu yang wah, ilmu permata lah, ibarat ilmu yang tersadar. Tapi kalau kita mengkultus sesuatu di depan, sehingga nutup. Makanya yang disebut kholwat itu ujiannya kan pasti pocong, suara yang menakutkan, wujud yang menakutkan. Itu sebenarnya untuk buka ini Pak, buka ini agar guru sejati nanti keluar. Wujudnya sama dengan diri kita, lebih muda, lebih fresh, walaupun baju yang dipakai itu bekas, tapi ke bawah baru. Itu kami waktu kok bajunya baru, tapi kok warnanya sama, itu sampai begini-begini. Itu kami terjadi. Jauhnya aku sih, ya mau lakon ya, mau silakan lakon, apa dilaksanakan, dikerjakan.
Karena sesuatu kejadian yang model-model orang usul itu memang ya gila Pak kalau disampaikan kepada orang yang Iya. gila. Ya gimana mau jelasin nggak ada kalimatnya? Mau jelasin kalimatnya nggak ada. Itu ada ya di Mojokerto, minum air bening, nikmatnya nggak bisa ngomong. Apa betul Pak? Betul. Orang lihat wujudnya Gusti Allah tuh nikmat semua, itu betul. Betul, saya nikmatnya kayak apa? Ya nggak ada kalimatnya Pak. Ini yang bingung, kalimatnya untuk mewakili nikmat itu nggak ada. Nggak tergantikan kata-kata. Kata-katanya belum ada. Bingung saya mau nyari kata-kata apa. Masa melihat Tuhan aja kok nikmat? Ya memang iya sih, gimana? Nikmatnya seperti apa? Ya nggak bisa lagi. Ngalamin sendiri. Harus ngalamin. Jadi nanti yang lebih clearnya tadi, yang lebih bloko suto nih Om Jawa bilang, makanya kan Gus Dur sendiri beliau sampai bikin syairan atau sindiran yang duh bolo konco ya, duh bolo konco riyo wanito ojo mu ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara. Oke, cukup sekian ya, nanti sambungnya. Yang ini kan udah cukup lah ya, kurang-kurang dikit nggak apa-apa ya. Terima kasih. Belum salam nanti ya, belum salam. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.